kayak suaranya tuh kayak sambil jalan gitu loh, kiki gitu. Itu persis di atas kepala aku dan aku langsung kayak bengong, terus aku lari ke dalam. Terus bundaku cuman kayak enggak, itu bukan siapa, enggak ada, itu orang gitu. Tapi dia udah ayo juga, kita gitu. gembok gitu kan. Udah ayo kita gembok. Berusaha biar aku tuh enggak takut. Terus gembok, besok paginya bunda bilang kayak, "Dek, emang semalam apa yang kamu denger kayak gitu?" Terus aku kayak ada sebuah ruang yang isinya komik di itu kan, di rak-rak kaca. Tuh bergerak. Oh my god, apanya? Komiknya. Terus bergerak sampai akhirnya dia merasa kayak, nah, yang gambar-gambar horor di Tira Tragedi itu sebenarnya dibuat oleh Karena Bila, aku mau cerita. Jadi belakangan ini setelah Halloween aku ngalamin kejadian yang mistis di rumah aku. Karena aku kan berdua doang ya di rumah. Jadi sepi, terus kayak kerasa juga gak ada orang di rumah. Jadi lumayan tuh aura-aura. Kalau Kanabila sendiri belakangan ini ngerasain hal-hal yang aneh gak sih? Kalau belakangan ini enggak sih, tapi pernah. Oh, kayak gimana tuh? Dan itu kejadiannya kapan ya? Pernah tuh di kosan aku. Aku juga sendirian karena suamiku pergi keluar kota kan. Oh, oke. Pas ke kamar mandi, aku kan sebenarnya aku sering mendengar yang podcast horor kan. Jadi tapi dan menonton film horor. Tapi aku nggak pernah menghadapinya di dunia nyata gitu. Oke. Suatu hari malam gitu, aku ke kamar mandi kan. Oke, tunggu, sebelum kamu cerita kita sapa dulu teman-teman dari podcast Teori, Teror, dan Misteri. Aku kan kamar di sebelah aku tinggal di kos-kosan gitu. Kamar di sebelah aku tuh kosong. Oke. Aku yang paling ujung gitu, kamarku paling ujung. Tahu-tahu di kamar mandi itu aku dengar suara cowok gitu kan. Dia di luar, aku di kamar mandi kan. Kayak entah, aku nggak tahu dia ngomong apa gitu. Pokoknya ada omongan something lah. Dan itu kayak jelas banget, kayak seolah-olah kayak suami aku mungkin ya yang ada di situ. Tapi itu bukan suara suamiku. Oke. Itu benar-benar gara-gara itu aku tidur yang biasanya gelap-gelapan. Itu langsung nyalain lampu. Aku nggak berani sama sekali. Dan apalagi aku juga selain itu pernah sih kayak ini waktu aku kecil ya. Jadi ini sekitar tahun 98-an. Wah, saya belum hadir tuh. Lebih lagi 95 mungkin ya. Okay. Aku 4 atau 5 tahun gitu. Aku tidur sama tante. Ini di Palembang. Oke. Di suatu malam aku terbangun tuh. Aus. Mau pipis gitu. Kan anak kecil. Aku tidur sama tante, mau aku bangunin. Tapi tepat pas aku mau bangunin itu, aku tuh dengar suara Miss K gitu. Oke. Tiba-tiba aja gitu, disertai tangisan bayi. Nah, tangisan bayi itu adalah adik bungsu aku. Oh, oke. Adik aku nangis kan. Terus aku ngedengar suara itu. Itu pertama dan terakhir kalinya aku mendengar yang kayak gitu. Selama ini aku dan itu tuh persis kayak yang kita dengar dari film-film horor. Suaranya kayak bener-bener gitu. Yang kayak suara ketawa gitu. Oh my god. Dan aku ingetnya kalau di rumahku itu dan di depannya ada 2 pohon besar. Oke. Jadi aku langsung teringat gitu dan aku kayak langsung kayak oh dia di sini tuh. Jangan-jangan gitu. Okay. Ya, tapi karena aku anak kecil ya aku nggak berani kan. Aku padahal mau bangun ke toilet atau bangunin tante gitu. Akhirnya aku bangunin tante. Tapi aku nggak bisa ngomong kalau aku denger itu. Harusnya tante denger dong. Karena adikku nangis terus ada suara ketawa itu. Iya. Tapi dia pas bangun, aku bangunin tuh coba ngomong mau ngapa itu. Mau apa ngebangunin tante. Terus kayak nggak denger apa-apa dianya. Terus aku bilang aku mau aus. Aku bilangnya malah aus padahal kan mau pipis ya. Tapi aku bilangnya aus. Jadi ya udah tanteku pergi ngambil air terus aku ditinggal sendirian kan di kamar gitu. Di kamarku tuh di ujung, terus kamar yang adikku nangis itu di depan. Jadi kayak buset, aku ditinggal lagi di sendirian. Tapi setelahnya itu cuma aku sendiri yang
dengar. Aku pagi-paginya tuh pas bangun, aku ketemu sama teman-temanku kan, yang tetangga-tetangga kecil. Terus kamu cerita? Iya, aku cerita. Tapi aku nggak cerita, aku nanya dulu, kalian semalam denger nggak? Ada yang ketawa gitu, terus cewek gitu. Ya mereka bilang nggak ada. Okay. Tapi nggak lama dari itu pohon itu ditebang. Kan ada yang bilang kan kalau misalkan suaranya kencang berarti dia jauh. Ada juga yang bilang kalau dia suaranya jauh berarti ternyata dia tuh sebenarnya deket. Nah, kamu percaya nggak yang kayak gitu-gitu? Aku percaya. Masalahnya adalah aku waktu itu ya karena masih kecil, aku pikir ketika adikku nangis terus dia ketawa, itu kayak itu kayak oh my god, jangan-jangan dia ganggu adik aku gitu. Iya. Tapi itu benar-benar untungnya sih cuma sekali itu ya aku dengar dan setelah itu nggak ada lagi. Aku kalau suara-suara Miss K itu, aku pernah kejadian sama. Aku jadi cuman berdua sama bundaku. Ayah sama abangku tuh lagi keluar kota. Jadi kita kayak setiap malam sebelum tidur kita harus gembok pagar kan. Ayo dong gembok pagar berdua tuh. Baru buka pintu geser di teras, baru aku ngelangkain kaki satu, tiba-tiba kayak suaranya tuh kayak sambil jalan gitu, kiki gitu. Itu persis di atas kepala aku dan aku langsung kayak bengong, terus aku lari ke dalam. Terus bundaku cuman kayak enggak, itu bukan siapa, enggak ada, itu orang gitu. Tapi dia udah ayo kita gembok gitu kan. Udah ayo kita gembok, berusaha biar aku tuh nggak takut. Terus gembok, besok paginya bunda bilang kayak, "Dek, emang semalam apa yang kamu denger kayak gitu?" Terus aku kayak, ya suara itu. Itu sebenarnya dari pas kita keluar pintu udah ada, bunda udah lihat gitu. Terus kayak kenapa nggak ngomong? Terus dia kayak, ya biar kamu nggak takut. Aku udah takut duluan sih. Suaranya dan itu sering banget terjadi di rumah aku ya. Suaranya kayak yang kita biasa denger di Iya yang kayak gitu. Dan itu persis di kepalaku sambil pergi gitu loh, kayak gitu loh, kayak sambil jalan gitu dan udah hilang gitu aja. Kamu di Depok kan? Maksudnya kita di tempat yang berbeda, tahun yang berbeda kan. Iya gitu kan? bener. Tapi ternyata suara yang kita dengar setipe. Nah terus kalau terakhir beberapa hari yang lalu bundaku tuh cerita, ini sebenarnya nggak horor banget ya, maksudnya dia tidak mengeluarkan suara, dia tidak menampakkan wujud, tapi kadang ada juga yang jahil. Jadi aku punya akuarium. Nah biasanya bundaku tuh kalau sholat, kalau maghrib di ruang tengah, nggak pernah di kamar. Nah dia ngebelakangin akuariumnya. Jadi sebelum dia sholat dia tuh udah naro peletnya itu ikan direndam di di akuariumnya biar karena kan beku ya, jadi harus direndam dulu biar cair. Terus dia tinggal sholat. Terus itu kan gede ya, kayak sekitar ya seginilah, lumayan besar, dan diceburin. Terus dia sholat, selesai sebelum dia sholat, dia lihat nih, oke ada. Terus dia ambil wudhu, hilang. Sampai dia angkat-angkat itu tanaman-tanaman di dalam akuariumnya tuh dia bongkar-bongkar, ikannya dikobok-kobok sama udang-udangnya juga. Terus nggak ketemu. Akhirnya dia ya udahlah, saya tinggal sholat dulu. Sholat, tiba-tiba udah ada 2 sebelahan di tempat itu. Iya, peletnya ada 2. Itu kayak jahil banget kan. Terus dia kayak, kok tadi nggak ada, kayak seakan-akan kita yang gila gitu. Nah kadang yang jahil-jahil kayak gitu, Kak Nabila pernah ngalamin apa enggak? Karena kadang barang digerakin, atau aku sering juga dengar suara orang nyapu kalau tengah malam. Katanya itu itu kan. Iya yang kayak gitu-gitu. Atau enggak suara ya air kamar mandi, keran atau galon kayak gitu-gitu. Karena aku suka begadang dan suka denger aja sih kejadian yang jahil-jahil kayak gitu. Kalau Kak Nabila gimana? Ada yang jahil-jahil kayak gitu juga enggak? Ada sih, tapi ini bukan aku yang ngalamin. Oke. Salah satu temanku di sebuah kantor di Pondok Indah. Oke. Di lantai 5. Jadi pada waktu itu di hari Sabtu, jadi nggak ada orang di kantor kecuali dia. Dia nginep di kantor karena belum dapat kos. Aku izin dulu nih ke namanya Aswin. Jadi suatu hari. Itu kan di hari Sabtu itu dia baru datang lah untuk kerja gitu, belum ada kos. Dia ada di kamar tuh, di kamar kan, karena di kantor ada kamar. Tapi ketika dia lagi nyantai-santai gitu, tiba-tiba ada suara langkah kaki gitu kan, langkah kaki mau ke kamar mandi gitu, dari kamar ke kamar mandi, ini kamar mandi gitu. Jadi dekat gitu. Dia yakin dia sendirian. Awalnya dia mikir aku beneran sendirian kan. Terus dia nanya kan ke beberapa orang yang harusnya nginep,
Tapi memang orang-orang udah pada pulang. Dia keluar, nggak ada. Masuk lagi, ada lagi suara langkah kaki kan. Sampai akhirnya dia pindah, keluar dari kamar itu. Dia pindah dan dia melihat, jadi ada rak buku komik isinya banyak gitu. Atau di ruang yang pokoknya ada sebuah ruang yang isinya komik di itu kan, di rak-rak kaca. Itu bergerak. Oh my god, apanya? Komiknya. Terus bergerak sampai akhirnya dia merasa kayak, udah aku harus keluar aja lah dari sini gitu. Pulang aja deh gitu. Dia nggak pulang, dia kan belum dapat kos. Oke, terus dia gimana? Akhirnya dia langsung hubungin aku. Dia langsung, pokoknya dia langsung cerita. Terus dia keluar dari kantor dan dia langsung cabut mencari kos. Malam itu juga? Sore itu juga. Jadi itu bukan malam. Oh, itu kejadian itu siang ke sore. Ternyata hal-hal yang kayak gitu kejadiannya nggak kenal waktu ya. Iya, benar-benar. Tapi dia agak juga sih, karena kadang kita tuh udah wanti-wanti, tolong hati-hati dengan omongan. Karena di sini itu udah beberapa kali kejadian, misalkan ada orang yang ngelihat si A, padahal si A itu ada di tempat lain gitu. Ditiru. Doppelganger. Oh my god. Terus parah banget sih kalau udah niru-niru kayak gitu. Iya, itu sih. makanya dari awal tuh kalau ada yang datang ke kantor ini, maka akan ada dibilang kayak gitu, hati-hati sama omongan. Tapi kadang kan ada yang apa ya, merasa enggak aku nggak dikasih tahu ya. Kok aku nggak dikasih tahu ya? Emang ini kantor ini? Enggak kan? Iya juga sih. Kalau di dunia cerita Bumi Langit itu ada nggak sih cerita-cerita horor yang kejadian sama karakternya sendiri? Atau mungkin dialah si pelakunya, atau dia setannya nih gitu? Banyak sih, apalagi kalau di Indonesia kan cerita mistis. Wah, itu udah rame bagian banget sehari-hari kita kan. Yes, of course. Jadi memang bahkan dari komik klasiknya yang udah dibikin tahun 60-an itu ada horor gitu kayak kan. Kebawa lah ya pastinya. Jadi pasti. Kehidupan sehari-harinya mereka ya, terus terutama, tapi mungkin karena genrenya superhero ya. Jadi mistis-mistisnya atau hantu-hantunya ini ya nggak ke up banget, tapi terbawa gitu. Mungkin dalam artian bukan, karena ini bukan genre horor, jadi ya horornya bukan seperti yang di film horor ya. Tapi diadaptasi menjadi musuh. Misalkan kayak Kiwi Lawak itu juga menurutku bagian dari horor ya, karena dia orang kayak dukun, nah itu kan yang tidak bisa mati. Dia kayak kuyang nggak sih? Apa enggak? Dia pisah-pisah kan badannya? Iya, tapi kuyang beda lagi. Dia misah dong dari tubuhnya kalau kuyang. Iya, itu tapi kan kalau dia mau kerja dia. Mau kerja. Mau nyari mangsa kan dia baru itu keluar. Mau kerja. Kalau Kiwi Lawak itu kalau dia mati, dia mati makanya badannya kepisah-pisah. Yeah. Tapi dia apa? Bukan dukun santet sih, apa ya? Pengguna pendekar sakti, pengguna ilmu hitam. Oke. Dan aku juga pernah dengar tuh di Tira Audio Series itu banyak banget horornya, hantu-hantu lokal yang disebut kayak Mariaban, kamu tau nggak? Enggak. Itu sejenis genderuwo tapi di Kalimantan. Kuyang juga itu. Terus leak. Leak. Yang dari Bali kan. Terus apa lagi ya? Ya, Sugus. Mr. P. Mr. P. Jadi si hantu-hantu mistis ini kalau di Tira, dia adalah kayak pesuruh-pesuruh. Disuruh ngapain? Iya, disuruh untuk neror. Untuk neror si Tira. Oke. Nah, yang gambar-gambar horor di Tira Tragedi itu sebenarnya dibuat oleh namanya Mas Fajar Sungging. Mas Fajar Sungging. Oke. Karena kenapa dia yang buat? Dan rasanya kalau kamu lihat ya, itu benar-benar kayak kamu kayak lihat beneran gitu. Kayak takut beneran. Karena Mas Fajar Sungging memang memiliki kemampuan itu. Oh my god. Jadi ketika kayak seru banget ya. Jadi ketika punya pas aku pertama kali lihat si gambar Poci, nanti
tolong ditunjukkan ya. Yang di Tira Tragedi. Tuh aku langsung kayak, ini serius yang Mas lihat gitu kayak iya, gitu. aku langsung nanya kayak gitu. Terus ini referensinya beneran ya? Karena kayak langsung mata si ini kayak langsung gitu. Terus dia ketawa aja sih Mas Sungging. Kok Ketika Mas aku Sungging tanya, pas gambar nggak deg-degan gitu ya, nggak kayak gitu. Mungkin karena perawakannya tenang kan. Iya juga Jadi sih. dia pun ketika cerita misalkan ke orang gitu ya, cerita horor pun kayak ya cerita biasa gitu. Kayak tahu nggak? Takut banget. Tahu nggak gitu kayak. Jadi kayak pembawaannya tuh tidak membuat orang lain takut, justru membuat orang lain kayak tenang aja, yang kayak gitu-gitu. Iya, tapi masalahnya walaupun setenang mungkin gitu ya, tapi kalau misalkan dikasih tahu kayak gini, ada yang ikut loh gitu. Itu kan kita juga nggak bisa. Iya kan? Benar. Nah, ngomong-ngomong tadi kan di Tira Tira audio series. Nah, kalau misalkannya superhero atau ya villain lah yang horor-horor tuh selain Kiwi Lauk ya, itu ada siapa lagi? Kalau di Sri Asi itu yang Sri Asi Celestial Goddess, Alana tokoh utamanya, itu memang punya kemampuan indra keenam. Oke. Jadi dia bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib gitu. Dan kebetulan dia dapat musuh dari dunia siluman. Siapa tuh? Namanya Daksani dan Pangeran Zaka. Daksani dan Pangeran. Nah, si pangeran ini punya anak buah dong. Siluman juga dong. Salah satu silumannya adalah Genderuwo. Jadi yang berhubungan sama mistis-mistis, hantu-hantu itu di Celestial Goddess. Iya, Sri Asi melawan para makhluk mistis. Oh my god. Jadi sebenarnya musuhnya si Sri Asi itu nggak cuman orang-orang biasa atau kayak gimana, tapi sampai setan juga jadi musuh ya. Iya, dan dia harus berdamai sama, kan dia takut hantu ya. Dia harus berdamai dengan itu gitu. Kalau tadi kan ngomongin siluman, ada kan salah satu karakternya di dunia Bumi Langit juga ada siluman anak jin yang namanya si Tigahara. Aku belum tahu banyak tuh tentang si Tigahara itu kayak gimana. Kan dia anak jin ya kalau nggak salah. Iya, anak raja jin. Nah, dia itu siluman juga atau bisa dibilang ya dia emang setan aja. Dia tuh jahat apa baik sih sebenarnya? Ini agak macam-macam sih. Ada yang nyebutnya jin, ada yang nyebutnya bangsa siluman gitu ya. Mungkin makhluk mistis juga. Tapi kalau misalkan itu masih tabir lah, maksudnya masih hal yang misterius. Tapi kalau dari cerita komik klasik, si Tigahara ini ya baik ya. Dia menolong ya, melawan kejahatan-kejahatan lah. Dia pendekar kan? Dia seorang pendekar juga gak sih? Dia seorang putri. Dia putri. Iya, tapi dia punya kekuatan magis gitu. Kayaknya kalau jin di cerita manapun ada jin jahat dan jin baik ya. Kalau di cerita manapun ada jin jahat, ada jin baik ya. Iya benar juga sih. Jadi kurasa dia kan manusia dan jin tuh kayaknya berdampingan kan. Ada ya. Mereka juga bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Gitu. Betul. Tapi kalau siluman kayaknya konteksnya jadi negatif ya kalau kata siluman. Karena biasanya siluman itu untuk yang jahat-jahat kan, mistisnya. Kan biasanya kalau siluman, jin gitu-gitu, aku juga punya pengalaman tentang kayak orang-orang kesurupan kayak gitu-gitu. Kayak susah nggak sih kita mengetahui? Kadang kita harus punya kekuatan khusus dulu atau biasanya kita bisa ngelihat orang kesurupan tuh atau ngeluarin orang kesurupan tuh sulit. Kadang ada yang harus sampai dipegangin, harus sampai manggil orang pintar gitu-gitu. Tapi kalau di jagat Bumi Langit atau di cerita-cerita Bumi Langit, ada gak sih makhluk yang bisa ngerasukin orang-orang kayak dari bentuknya kayak gitu-gitu? Kayak apa ya, yang merah-merah itu loh. Itu sebenarnya disebut virus sih kalau dia virus. Kalau di media bilangnya virus ya, virus Sarubi gitu kan. Walaupun bentuk aslinya itu memang belum terlihat oleh mata manusia ya. Nah, setan kan juga gitu kan. Kita nggak semuanya melihat dan kadang wujudnya juga bisa bayang-bayang, bisa
cuman berupa uap kayak gitu-gitu doang kan. Nah si siapa tadi Sarubi itu bentuknya kayak gitu juga kali ya kurang lebih. Bisa jadi. Dan itu atau tergantung di tuannya. Oh oke. Kalau misalkan dia punya tuan ya, kan biasanya yang makhluk-makhluk gaib ini punya tuan kan. Oh iya benar juga sih. Iya kan? benar. Kasiannya jadi budak. Iya. Udah mati juga. Tapi kalau tentang kesurupan tadi, aku ingatnya di cerita Sri Asih tuh, Celestial Goddess. Itu karena musuhnya adalah siluman. Siluman ini bisa punya kemampuan untuk merasuk gitu, atau menyebar aura jahat, dan yang terkena kayak manusia gitu bisa jadi jahat. Oke. Itu juga di film Virgo and Sparklings juga kayak gitu. Bisa dibilang Carmen yang punya kekuatan manipulasi suara, dia bisa mengendalikan orang gitu. Dia juga bisa merasuki lah ya intinya gitu, kayak gitu. Ke dalam pikiran orang-orang gitu. Wah. Karena jadi banyak ya. Tapi kalau misalnya kesurupan, kesurupan tuh kadang ada loh orang yang kayak kesurupan, terus dia karena dapat kiriman, misalnya ada misalnya aku ada yang nggak suka, terus kayak dikirimin gitu, dibikin ya ada yang ngikut, ada yang nempel atau segala macam. Itu kan bisa jadi kesurupan juga kan kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita dibawa ke orang pintar terus diobatin. Biasanya tuh yang nempel tuh ngomong gitu kayak saya mau anak ini gitu, kayak gitu-gitu. Itu kan bentuk kesurupan yang dikirim juga kan. Kayak. Ada pengalamannya? Enggak, aku alhamdulillah enggak ada ya. Semua orang suka sama saya ya. Kalau kejadian mistis yang sebenarnya bukan aku yang ngalamin, tapi lagi-lagi bunda aku, dia pernah cerita kalau dia tuh ada dua dunia, maksudnya kayak dunia manusia, dunia roh atau dunia setan atau dunia siluman gitu-gitu segala macam. Kan itu setiap itu ada gerbangnya ya, ada gerbangnya dong. Nah dia tuh pernah duduk di secara tidak sengaja duduk di depan gerbang tersebut, jadi dia nggak ngalangin mereka untuk masuk ke dunia mereka, jadinya dia kesurupan lah ya, intinya seperti itu. Nah kalau di ceritanya Bumi Langit ada gak sih salah satu villain atau superhero yang mereka tuh dari dunia sana sebenarnya terus datang ke dunia kita? Banyak sih. Siapa contohnya? Salah satunya Godam itu termasuk apa ya? Termasuk makhluk mistis kan. Dari kerajaan Godam yang entah di mana gitu kan. Kita kan nggak bisa kesana gitu ya, manusia biasa. Dan dia ya dihukum ke bumi. Dihukum nggak sih dia? Iya kan, dihukum ke bumi kan. Berarti kan dia dikirim. Oh iya juga ya. Oleh itu Bapak Kebenaran. Oleh Bapak Kebenaran untuk masuk atau dikasih ke dalam, dimasuk ke dalam tubuh, dikurung ke dalam cincin. Cincin apa? Iya cincin kan. Si Godam itu kan dikurung di dalam cincin. Itu dia dari dunia, ya dari dunianya dia yang kita nggak tahu lah ya di mana, dan dia dikirim ke bumi, ke dimensi kita, dimensi manusia, ke dalam tubuhnya seorang manusia bernama Awang. Enggak, dia ke cincin. Oh, ke cincin. Cincinnya ditemukan oleh Awang. Oke. Kesian dia banget beresonansi sama Awang. Begitu juga sama roh setan kan. Dia terperangkap ya dalam kalung gitu. Oh gitu. Terus berpindah-pindah mencari mangsa lagi. Biar kamu lebih tahu gitu ya soal Godam dan teman-teman, kamu harus tahu nih peringatan darurat. Apaan lagi? Peringatan darurat ada apa lagi emang? Ya, enggak bisa dibuka. Ini tentang apa sih emang? Coba kita lihat ya. Iya. Ini kiriman dari Godam nih. Oh my god. Bahwa semua diskon 50%. Berarti kita bisa baca atau lebih lanjut nih tentang Godam dengan harga murah. Ini belinya di mana? Di Tokopedia dan Shopee official. Di Tokopedia dan Shopee dan official Bumi Langit. Official Bumi Langit. Itu diskonnya gede-gede tuh. Itu 50%. 50%. Hanya sampai bulan Desember. Oke. Ya pokoknya semua diskon 50%. Di Tokopedia dan Shopee Bumi Langit official. Jadi kita langsung check out aja biar tahu kisah-kisah mistis atau kisah kelanjutannya si Godam, kenapa dia bisa dihukum. Iya benar. Dan ngeliatin gambar-gambar yang horor-horor dan cantik-cantik. Kok cantik-cantik ya, horor dan cantik? Tahu, nggak ada yang cantik udah kalau horor mah. Oke, aku langsung mau ke Tokopedia Bumi Langit deh untuk belanja. Tapi aku takut. Kenapa? Lihat gambar-gambar yang serem.
Gak apa-apa, masa depan lebih serem. Oh iya benar. Ya deh, kalau gitu kita sudahi dulu podcast kita hari ini yang serem-serem, karena kebetulan hidup saya jauh lebih seram. So, sampai jumpa di podcast berikutnya, di podcast Teori Teror Misteri.